Pernahkah Anda menatap rekening bank Anda dan berpikir, bagaimana mungkin bulan ini belum berakhir, tapi uangnya sudah habis? Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, apalagi yang bisa saya lakukan? Bekerja lebih lama? Cari pekerjaan kedua? Pangkas pengeluaran? Saya ingin Anda lupakan semua itu sejenak. Karena apa yang akan saya tunjukkan sekarang mungkin terdengar aneh, sangat berbeda dari apa yang pernah diajarkan kepada Anda, sampai mungkin reaksi pertama Anda adalah meragukannya. Dan itu tidak apa-apa, saya juga meragukannya. Sampai saya mencobanya, apa yang akan saya ungkapkan dalam video ini tidak ada hubungannya dengan lotere, penipuan, atau skema ajaib. Ini tentang hukum universal yang mengatur uang, hukum yang seakurat gravitasi, dan yang diabaikan sepenuhnya oleh 97 dari 100 orang. Dan yang paling luar biasa, ketika Anda mulai menggunakannya, tidak hanya Anda dapat menghilangkan masalah keuangan, tetapi juga melipat gandakan uang Anda dalam waktu jauh lebih singkat dari yang Anda bayangkan. Ya, saya berbicara tentang hasil yang bisa mulai terlihat hanya dalam 30 hari. Saya tahu, mungkin ini bertentangan dengan semua yang pernah Anda dengar sepanjang hidup Anda. Tapi sebelum menutup pintu pada ide ini, beri saya beberapa menit. Karena apa yang akan Anda dengar sekarang telah mengubah banyak hidup, termasuk hidup saya. Dan bisa jadi itu adalah titik balik yang Anda tunggu-tunggu. Kebanyakan orang menjalani hidup dengan percaya bahwa solusi untuk masalah keuangan mereka adalah bekerja lebih keras. Saya pun berpikir begitu untuk waktu yang lama. Logikanya sederhana, jika uang tidak cukup, berarti Anda harus memproduksi lebih banyak, berusaha lebih keras, bekerja lebih lama. Itu yang saya lakukan. Sampai suatu hari, kelelahan, saya pingsan di tengah jalan. Saat saya membuka mata, saya melihat lampu berkedip. Seorang polisi menatap saya, dan orang-orang di sekitar memperhatikan saya. Awalnya saya bingung, tapi segera muncul pikiran yang mengganggu. Ada yang sangat salah dalam cara saya menjalani hidup. Saya percaya bahwa usaha fisik dan jam kerja yang lebih banyak sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Tapi kenyataannya, masalahnya bukan pada banyaknya pekerjaan, melainkan pada cara pikiran saya diprogram untuk menghadapi uang. Sejak kecil kita dibiasakan dengan ide-ide yang tidak kita pertanyakan. Ungkapan seperti, uang tidak tumbuh di pohon, harus kerja keras untuk mencari nafkah. Kerja keras dan suatu hari akan dihargai. Terus diulang sampai menjadi kebenaran mutlak dalam pikiran kita. Tanpa sadar, kita mengikuti pola yang bukan kita ciptakan, tapi kita terima sebagai aturan. Dan pola inilah, program mental inilah, yang membuat kebanyakan orang terjebak pada tingkat penghasilan yang sama dari tahun ke tahun. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa otak bekerja seperti sistem yang menjalankan instruksi berulang. Jika instruksi itu mengatakan bahwa Anda hanya bisa menghasilkan uang dengan satu cara, tebak apa? Anda akan mengabaikan atau bahkan menolak peluang apapun yang tidak sesuai dengan cara berpikir itu. Itulah sebabnya banyak orang menghabiskan hidup mereka dalam siklus yang sama. Menerima gaji, membayar tagihan, kesulitan keuangan, dan mengulang lagi. Saya sadar bahwa uang pada dasarnya hanyalah konsekuensi. Itu adalah akibat. Penyebabnya ada pada nilai yang Anda berikan, pada cara Anda berpikir, dan pada cara Anda memposisikan diri terhadap peluang. Tapi kebanyakan orang fokus pada akibat dan mengabaikan penyebab. Ini seperti mencoba mengubah bayangan di cermin tanpa mengubah gambar aslinya. Itu tidak berhasil. Berapa kali Anda melihat seseorang bekerja lembur, bekerja di akhir pekan, punya 2 atau bahkan 3 pekerjaan, tapi tetap tidak maju? Itu bukan karena orang itu malas atau tidak mampu. Itu terjadi karena mereka beroperasi dalam paradigma yang membatasi seberapa banyak mereka percaya bisa mereka hasilkan. Usaha berlebihan dalam kasus ini hanya memperkuat pola tersebut, bukan memecahkannya. Ketika saya mengerti hal ini, saya menyadari bahwa saya tidak memerlukan kekuatan fisik lebih banyak atau tambahan jam dalam sehari saya. Yang benar-benar saya butuhkan adalah mengubah cara saya memandang uang. Saya harus menciptakan jalur-jalur pikir baru yang membawa saya untuk mengenali dan bertindak atas peluang-peluang yang sebelumnya tidak saya sadari. Proses ini saya sebut sebagai memprogram ulang perangkat lunak keuangan Anda. Dan berikut poin penting.
Tidak masalah bagaimana situasi Anda saat ini, perubahan dimulai saat Anda memutuskan untuk mengganti program yang Anda warisi dengan program yang Anda pilih sendiri. Anda tidak perlu menerima kekurangan seolah itu adalah hukum alam. Ketika Anda mengubah cara berpikir Anda juga mengubah apa yang Anda tarik dan, yang paling penting, apa yang Anda terima sebagai sesuatu yang mungkin. Begitulah cara saya keluar dari situasi utang dan pekerjaan, melelahkan menuju kehidupan di mana uang mulai mengalir dengan cara-cara yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Apa yang membuat kebanyakan orang terjebak bukanlah kekurangan kemampuan, melainkan keyakinan diam-diam bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak adalah dengan bekerja lebih keras. Itulah jebakannya. Ketika Anda menyadari bahwa itu hanyalah pola pikir, Anda mulai membebaskan diri. Dan saat Anda bebas, permainan berubah total. Ada sebuah hukum yang sejak saya memahaminya, benar-benar mengubah cara saya memandang uang, hukum kompensasi. Ini bukan teori atau filosofi motivasi, melainkan hukum yang seakurat gravitasi. Sama seperti benda yang selalu jatuh saat Anda melepaskannya, hukum ini bekerja tanpa berubah pada penghasilan Anda. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah uang yang Anda terima sebanding dengan 3 faktor. Kebutuhan dari apa yang Anda lakukan, kemampuan Anda untuk melakukannya, dan kesulitan seseorang untuk menggantikan Anda. Ketika saya mengetahui hal ini, saya sadar bahwa selama sebagian besar hidup saya telah mengabaikan ketiga poin tersebut. Saya melakukan tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa berusaha menjadi benar-benar ahli, dan lebih buruk lagi, tanpa menilai apakah ada permintaan besar untuk apa yang saya tawarkan. Kebanyakan orang hidup seperti ini. Mereka terbiasa melakukan pekerjaan yang umum, yang memiliki ribuan pengganti, lalu bertanya-tanya mengapa uang mereka tidak bertambah. Jawabannya ada di depan mata mereka, tetapi kebanyakan tidak pernah berhenti untuk merenung. Poin pertama adalah kebutuhan. Bayangkan seorang dokter spesialis yang bekerja di bidang yang sangat khusus, seperti seorang ahli bedah yang melakukan prosedur langka dan kompleks. Permintaan untuk pekerjaan ini sangat besar dan hanya sedikit orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Hasilnya jelas, ia mendapatkan bayaran jauh lebih tinggi untuk jasanya. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang melakukan fungsi sederhana yang bisa dipelajari siapa saja dengan pelatihan sedikit atau tanpa pelatihan dalam beberapa jam saja. Hukum kompensasi berlaku sama untuk keduanya, tapi perbedaan penghasilannya sangat besar karena kebutuhan dan kelangkaan berbeda secara mendasar. Poin kedua adalah kemampuan. Tidak cukup hanya bekerja di bidang dengan permintaan tinggi. Anda harus menjadi luar biasa. Saya ingat ketika saya mulai bekerja di bidang pengembangan diri. Saya tahu ada kebutuhan besar untuk apa yang saya lakukan, tetapi saya juga menyadari bahwa jika saya tidak menonjol, saya akan mudah dilupakan. Saat itulah saya memutuskan untuk belajar dari yang terbaik. Saya bekerja bersama orang-orang brilian, mengamati setiap detail dari apa yang mereka lakukan, belajar tanpa lelah, dan menerapkan apa yang saya pelajari. Seiring waktu, kemampuan saya meningkat, dan bersamaan dengan itu, hasil finansial saya juga meningkat. Poin ketiga adalah kesulitan untuk digantikan. Ini mungkin aspek yang paling diabaikan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang tidak memikirkan bagaimana membuat pekerjaan mereka unik dan sulit ditiru. Namun ketika Anda menguasai sebuah keterampilan dan menggabungkannya dengan cara Anda sendiri dalam memberikan nilai, Anda menjadi seseorang yang langka, bukan karena tidak mungkin menggantikan Anda, tetapi karena sangat sulit menemukan seseorang yang melakukan persis apa yang Anda lakukan dengan cara yang sama seperti Anda melakukannya. Dan ketika itu terjadi, Anda memperoleh kekuatan untuk menentukan nilai diri Anda sendiri. Saya sendiri mengalami transformasi ini. Pada awalnya, apa yang saya lakukan bisa dengan mudah digantikan. Penghasilan saya terbatas dan tidak peduli seberapa keras saya bekerja, seolah ada batas tak terlihat. Namun ketika saya menemukan bidang dengan permintaan tinggi, mengembangkan keterampilan saya hingga tingkat yang luar biasa, dan menjadi sulit digantikan, pendapatan saya melonjak tajam. Saya naik dari penghasilan tahunan sekitar $4.000 Amerika Serikat atau sekitar 65 juta rupiah menjadi sekitar
$175.000 Amerika Serikat, kurang lebih 2.800.000.000 rupiah hanya dalam 1 tahun. Ini bukan keberuntungan, bukan pukulan nasib, melainkan penerapan praktis dari hukum ini. Inilah alasan mengapa banyak orang cerdas, bahkan sangat pintar, masih berjuang secara finansial. Mereka mungkin memiliki gelar yang mengagumkan dan sangat menguasai bidangnya. Tetapi jika apa yang mereka lakukan tidak banyak diminati, jika mereka tidak menonjol dalam pelaksanaan, atau jika siapapun bisa dengan mudah menggantikan posisi mereka, hukum kompensasi tidak akan mengizinkan mereka mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang sudah mereka terima. Ini seperti melawan gravitasi. Tidak peduli seberapa besar Anda ingin sesuatu melayang, jika Anda mengabaikan hukum itu, benda itu akan jatuh. Hukum ini berlaku untuk semua orang, di mana saja, tanpa memandang usia, asal-usul, atau keadaan. Ketika Anda mulai menerapkannya secara sadar, cara pandang Anda terhadap karier, bisnis, bahkan peluang Anda akan berubah total. Anda mulai menilai di mana ada kebutuhan nyata. Bertanya pada diri sendiri, bagaimana Anda bisa menjadi lebih baik daripada kebanyakan orang dan mencari cara untuk menjadi tak tergantikan bagi mereka yang bergantung pada pekerjaan Anda. Disitulah uang berhenti menjadi perjuangan dan mulai menjadi konsekuensi alami dari nilai yang Anda berikan. Hanya sekitar 3% dari populasi yang menghasilkan sekitar 97% dari semua uang yang beredar. Statistik ini sendiri sudah cukup untuk membuat siapapun berhenti dan berpikir. Reaksi pertama banyak orang adalah mengatakan bahwa ini tidak adil, bahwa sistemnya tidak seimbang. Tetapi sebenarnya, ini bukan soal keberuntungan atau privilege acak. Orang-orang ini memainkan permainan uang dengan aturan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Salah satu aturan itu sederhana tapi kuat. Jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Ketika saya menemukan hal ini, itu bukan melalui kursus atau ceramah. Itu terjadi dalam praktik, saat saya masih mencari jalan keluar dari situasi keuangan saya. Saat itu saya memiliki bisnis jasa kebersihan. Saya mulai dari kecil, dengan sekitar $1.000 Amerika Serikat, atau sekitar 14 juta rupiah yang saya pinjam untuk membeli mesin poles bekas, beberapa ember, dan alat pel. Kontrak pertama saya adalah membersihkan sebuah kantor dengan bayaran sekitar $15 Amerika Serikat, kurang lebih Rp201.000 2 kali sebulan. Awalnya itu terlihat kecil, tetapi itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang belum saya pahami sepenuhnya. Seiring waktu saya mendapatkan kontrak lain, kemudian lagi satu, dan tidak lama kemudian saya melayani beberapa perusahaan. Saya bekerja keras, tetapi perlahan saya menyadari bahwa yang sebenarnya terjadi lebih dari sekadar peningkatan beban kerja. Saya sedang menciptakan beberapa aliran pendapatan. Setiap kontrak baru tidak menggantikan yang sebelumnya, melainkan menambahnya. Hal ini membuat pendapatan saya tumbuh bukan secara linier, tetapi secara kumulatif. Rahasia besar adalah bahwa beberapa sumber pendapatan seperti benih yang ditanam di berbagai tanah. Beberapa tumbuh cepat, yang lain butuh waktu lebih lama, beberapa tidak tumbuh sama sekali, tetapi selalu ada sesuatu yang berkembang. Dan bagian yang paling menarik adalah, setelah Anda belajar menciptakan yang pertama, yang berikutnya menjadi lebih mudah. Anda mulai melihat peluang di tempat-tempat yang sebelumnya hanya Anda lihat sebagai rintangan. Strategi ini juga mengubah hubungan Anda dengan waktu. Siapapun yang hanya mengandalkan satu pekerjaan atau satu klien saja, selalu dibatasi oleh jam dalam sehari. Namun, ketika Anda menciptakan sumber pendapatan yang tetap berjalan meskipun Anda tidak aktif bekerja, Anda mulai merasakan kebebasan untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, saat bepergian, atau saat menghabiskan waktu bersama keluarga. Bayangkan seorang musisi yang merekam sebuah album. Dia bisa berada di rumah atau di mana saja di dunia, dan setiap kali lagunya diputar uang masuk. Itulah konsep pendapatan pasif yang diterapkan dalam praktik. Jangan berpikir bahwa memiliki banyak sumber pendapatan hanya untuk pengusaha besar atau orang yang sudah kaya. Semua bisa dimulai dengan cara sederhana. Bisa berupa jasa yang Anda tawarkan, produk yang Anda buat dan jual secara online, investasi yang memberikan keuntungan, kemitraan yang menghasilkan komisi,
atau bahkan sesuatu yang melengkapi pekerjaan utama Anda. Yang penting setiap sumber baru dibangun agar tidak bergantung sepenuhnya pada waktu Anda. Ketika saya menyadari bahwa saya memiliki kontrak jasa kebersihan di beberapa kota, bahkan di luar negeri, saya mengerti kekuatan dari hal ini. Saat saya tidur, tim bekerja, klien membayar, dan uang masuk. Tidak masalah apakah saya di kantor atau sedang bepergian, aliran itu terus berlanjut. Itu adalah pertama kalinya dalam hidup saya merasa tidak lagi menukar waktu saya secara langsung dengan uang. Ada sesuatu yang banyak orang tidak sadari. Menciptakan banyak sumber pendapatan bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang menciptakan keamanan. Jika satu sumber habis, yang lain menjaga Anda tetap stabil. Hal ini berlawanan dengan apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan satu-satunya pekerjaan yang dimiliki. Seluruh penghidupannya hilang sekaligus. Dengan banyak sumber, kehilangan satu tidak berarti akhir dari ketenangan finansial Anda. Saat saya mulai, saya tidak tahu bahwa saya menerapkan salah satu prinsip terpenting yang digunakan oleh 3% orang yang memiliki sebagian besar kekayaan. Baru kemudian saya memahami pola itu. Mereka tidak pernah bergantung pada satu pilar saja. Mereka membangun beberapa, menguatkan masing-masing, dan membiarkan semuanya menopang kehidupan finansial mereka bersama-sama. Itulah sebabnya, sementara kebanyakan orang hidup khawatir tentang gaji berikutnya, mereka dapat merencanakan dan bertindak dengan pandangan ke tahun-tahun mendatang. Perubahan pola pikir ini adalah titik balik bagi saya. Setelah Anda memahami bahwa uang bisa datang dari berbagai arah dan mulai bertindak untuk membangun jalan-jalan tersebut, Anda tidak pernah lagi berpikir hanya cukup untuk bertahan hidup. Anda mulai memikirkan bagaimana terus memperluas dasar Anda sehingga uang mengalir tanpa henti dan, yang paling penting, tidak bergantung pada satu usaha atau satu hari kerja saja. Saya ingin mengajukan sesuatu yang mungkin pada pandangan pertama terlihat terlalu sederhana untuk membuat perbedaan, tetapi jika Anda menerapkannya dengan serius, ini bisa menjadi awal dari transformasi nyata dalam kehidupan finansial Anda. Dalam 30 hari ke depan, Anda akan mengulangi setiap hari sebuah kalimat yang sepenuhnya mengubah cara saya berhubungan dengan uang. Kalimat itu adalah, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang bahwa uang datang kepada saya dalam jumlah yang semakin besar melalui berbagai sumber secara terus-menerus. Ini bukan soal takhayul atau kata-kata kosong. Ini tentang memprogram ulang pikiran Anda untuk menerima gagasan bahwa uang bisa dan seharusnya datang kepada Anda lewat berbagai jalan dan secara konstan. Ketika saya mulai mengulangi afirmasi ini, saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tapi saya menyadari bahwa dengan memperkuat gambaran mental ini setiap hari, saya mulai melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan. Seolah-olah pikiran saya mendapatkan filter baru yang hanya menyoroti hal-hal yang membawa saya menuju kemakmuran yang lebih besar. Hal yang menarik adalah bahwa banyak dari peluang ini sebenarnya selalu ada di sekeliling saya, tetapi saya tidak memiliki pola pikir yang tepat untuk melihatnya. Tantangan ini tidak berhenti hanya dengan mengulang sebuah kalimat. Selama 30 hari ini, Anda akan menciptakan setidaknya satu sumber penghasilan baru. Tidak masalah jika itu kecil atau sederhana. Bisa jadi menjual sesuatu yang sudah Anda miliki, menawarkan layanan sederhana, menerapkan keterampilan yang belum pernah Anda manfaatkan secara komersial, atau bahkan mulai belajar dan membangun sesuatu yang akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Tujuan di sini bukan untuk menjadi kaya dalam 1 bulan, melainkan untuk memecah pola pikir yang membuat Anda terikat pada satu aliran uang saja. Inilah bagian yang mengubah segalanya. Karena ketika Anda mengizinkan diri Anda menciptakan sumber baru, Anda mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada diri sendiri. Saya tidak bergantung pada satu jalan saja untuk meraih kemakmuran. Dan begitu ide ini berakar, ia mulai menghasilkan tindakan dan keputusan baru. Anda mulai berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan secara tak terelakkan menerima dengan cara yang berbeda. Saya telah melihat hal ini terjadi pada begitu banyak orang. Saya mengenal orang-orang yang memulai dengan hal sederhana, seperti menjual kue rumahan pada akhir pekan, dan akhirnya mengubahnya menjadi bisnis yang menguntungkan. Saya juga melihat para profesional yang
Setelah bertahun-tahun terikat pada satu pekerjaan, mulai menawarkan konsultasi sendiri, dan dalam beberapa bulan menciptakan aliran pendapatan tambahan yang melampaui gaji utama mereka. Dan saya juga melihat orang-orang yang hanya dengan mengadopsi afirmasi harian ini dan membuka ruang pikiran untuk ide-ide baru, menemukan kemitraan, klien, dan proyek yang tidak pernah mereka bayangkan. Selama 30 hari ini, hal terpenting adalah jangan meremehkan langkah apapun. Mungkin pada awalnya terasa seperti tidak ada yang terjadi, tapi sama seperti benih yang ditanam, tidak langsung menunjukkan hasil pada hari pertama. Perubahan yang Anda mulai sekarang mungkin sedang terjadi di bawah permukaan. Terus sirami, terus afirmasi, terus bertindak. Uang adalah efek. Penyebabnya adalah keputusan Anda untuk berpikir dan bertindak secara berbeda. Jika Anda tetap fokus dan teguh dalam tantangan ini, Anda tidak hanya akan mulai melihat hasil finansial, tetapi juga akan merasakan sesuatu yang lebih berharga. Kepastian bahwa Anda mengendalikan jalan Anda menuju kemakmuran. Dan ketika kepastian itu hadir, tidak ada krisis, kejadian tak terduga, atau keadaan yang dapat menghilangkan kemampuan Anda untuk mencipta dan melipat gandakan kekayaan. Jika ada satu hal yang harus Anda ingat dari semua yang kita bicarakan sejauh ini, itu adalah transformasi keuangan, dimulai dari dalam diri Anda, dari cara Anda berpikir, bertindak, dan memutuskan menciptakan kemungkinan baru. Uang bukanlah penyebab, melainkan efek langsung dari keputusan yang Anda ambil dan jalan yang Anda pilih untuk dibangun. Ketika Anda memahami ini, Anda sadar bahwa Anda tidak terbatas oleh posisi Anda saat ini, atau berapa banyak yang Anda hasilkan sekarang, tetapi oleh seberapa besar Anda bersedia mengubah paradigma Anda dan mengambil kendali atas hidup Anda sendiri. Setiap sumber penghasilan yang Anda ciptakan, seperti batu bata yang menopang struktur kebebasan Anda, setiap keterampilan yang Anda kembangkan, setiap ide baru yang Anda terapkan, setiap pikiran yang Anda ganti dengan sesuatu yang lebih produktif, semua itu bertambah. Dan ketika Anda mulai melihat proses ini bekerja, Anda mengerti bahwa tidak ada jalan kembali, karena pola pikir yang menciptakan kemakmuran tidak bisa dilupakan. Sekarang jika apa yang kita bicarakan di sini sudah membuka wawasan Anda ke kemungkinan baru, video berikutnya yang muncul di layar Anda akan memperluas pemahaman Anda lebih jauh lagi, menunjukkan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini secara lebih strategis, sehingga Anda bisa naik satu tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda dan menjadi 1% lebih baik daripada sekarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk bersama saya di sini, menyerap setiap detail, dan saya ingin Anda tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Saya akan menunggu Anda di video berikutnya, siap untuk melanjutkan percakapan ini dan membawa Anda lebih jauh lagi.